Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Tanpa kita sadari, salah satu alasan yang paling kuat kenapa seseorang itu bisa korupsi, kenapa suatu bangsa, kenapa suatu masyarakat seperti Indonesia yang doyan korupsi, salah satu alasan yang paling masuk akal itu adalah karena rata-rata warga Konoha itu sangat suka dihormati atau gila hormat. Makanya warga Konoha sering mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Hormati kita dong, hormati pribumi, hormati akamsi, hormati orang sini, hormati yang tinggal di sini, dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya yang mempengaruhi seseorang itu bisa korupsi. Hah? Apa hubungannya? Apa korelasinya? Jadi korelasinya gini bro, kalau seseorang itu gila hormat ya, pengen dihormati, maka otomatis ya orang-orang seperti ini ya, orang-orang yang punya karakter seperti ini, mereka akan mencari segala macam cara untuk apa? Untuk supaya mereka dihormati. Biasanya mereka akan apa? Akan melakukan hal apapun ya, menghalalkan berbagai cara. Termasuk korupsi. Biar apa? Biar mereka dihormati. Kalau mereka korupsi ya, terus mereka punya rumah gedong, punya mobil mewah, punya super pribadi, kemana-mana diantar sama sopir ya, punya pembantu yang banyak, punya ART dan lain sebagainya. Jadi pandangan daripada koruptor itu ya hidup seperti ini, dihormati, keluarga kita tidak direndahkan, padahal nggak ada yang rendahin juga kan. Saya punya duit ya, yang punya duit itu yang bisa bicara. Jadi orang-orang seperti ini akan melakukan segala cara untuk apa? Supaya mereka dihormati. Mereka berpikir bahwa kalau mereka punya duit banyak, maka mereka akan dihormati. Padahal mereka tidak sadar bahwa orang yang pengen dihormati itu adalah orang yang tidak terhormat. Ya, kalau seseorang itu sudah terhormat, ngapain minta dihormati? Coba saya nanya nonton video ini. Kalau seseorang itu sudah terhormat, ngapain minta dihormati? Cuman warga Konoha banyak yang pengen dihormati, gila-gila hormat. Ya pak, ya mobilnya bagus pak, bapak luar biasa. ABS, asal bapak seneng ya. Saya melihat banyak warga Konoha seperti itu. Saya harus punya duit banyak, biar apa? Biar saya dihormati. Belum tentu ya. Menurut saya pribadi, yang layak kita hormati itu adalah orang yang berkelakuan baik, bukan yang punya duit seabrek-abrek, bukan ya. Jadi pola pikir daripada koruptor itu ya, biasanya mereka akan mencari duit sebanyak-banyaknya ya, berbagai cara mereka lakukan supaya apa? Supaya mereka dihormati. Jadi dasar ya seseorang itu ya, atau faktor seseorang itu, faktor yang paling kuat kenapa seseorang itu korupsi adalah karena mereka gila hormat. Dan saya melihat warga Konoha dari Sabang sampai Merauke ya, nggak semuanya tapi ya, rata-rata pengen seperti itu kok. Hormati kita ya, hormati akamsi, hormati pribumi. Jadi prinsip-prinsip semacam ini yang bikin seseorang itu sangat suka yang namanya korupsi. Nggak semuanya tapi ya, tapi rata-rata seperti itu. Sama halnya dengan Danantara ini. Jadi waktu pertama kali Danantara ini dimunculkan ke publik ya, waktu pertama kali dirilis ya Danantara ini, saya berpikir ya, kapan ya nanti Danantara ini dikorupsi? Saya berpikir seperti itu. Mohon maaf ya kalau Anda ngomong saya berpikir negatif, sok nggak jadi masalah. Karena apa? Karena karakter bangsa kita itu nggak bisa lepas yang namanya korupsi, nggak bisa. Bahkan VOC sekalipun, bayangkan VOC itu gabungan daripada Facebook, Instagram, Twitter, semua ya digabung jadi satu, nggak ada apa-apanya dibandingkan VOC. Nilai asetnya ya, dulu VOC itu perusahaan yang terbesar di dunia, bayangkan. Korupsi juga ya, hancur juga. Karena apa? Karena korupsi yang merajalela di Konoha. Jadi saya itu trust isu ya dengan pejabat-pejabat yang ada di Konoha, apalagi pengelola Danantara ini ya. Apa sih Danantara ini? Apa itu Danantara? Danantara merupakan badan pengelola seperti SWF ya, Sovereign Wealth Fund, yang tugasnya mengoptimalkan kekayaan negara dari investasi. Jadi gabungan daripada
BUMN ya, gabungan daripada BRI, Mandiri dan lain sebagainya, digabungkan jadi satu. Jadi semacam perusahaan induk lah, tapi yang mengelola satu orang. Nah, ada satu yang saya kurang suka ya daripada pengelola Danantara ini. Ada satu orang yang saya nggak suka. Kenapa hal ini penting? Ya sangat pentingnya. Berdasarkan pengalaman saya ya, saya juga suka yang namanya investasi ya, tapi investasi saham gitu, nggak investasi ya seperti itulah, nggak investasi misalnya UMKM, nggak seperti itu ya. Saya lebih suka investasi di saham. Jadi kalau memilih saham yang bagus itu ya, ini penting loh, ini ilmu yang sangat berharga ya, dan ini bertahun-tahun ya, berpuluh-puluh tahun saya pelajari. Jadi rahasia saya dalam berinvestasi itu, saya lebih fokus pada siapa yang mengelola, bukan idenya. Sama seperti Danantara ini. Idenya mah bagus ya, mengoptimalkan ya, untuk membantu APBN juga. Kalau APBN kita tiap tahun boncos, negara nggak bisa berkembang kan. Makanya dibangun semacam Danantara plus membangun BUMN yang ada di Konoha. Jadi idenya bagus banget. Tapi saya tidak fokus pada idenya. Siapa yang mengelola Danantara ini? Siapa yang mengelola? Yang mengelola itu yang paling utama. Saya memilih saham juga seperti itu ya. Saya lebih fokus pada siapa yang mengelola dananya. Siapa yang mengelola perusahaannya, bukan idenya. Itu yang paling utama. Kalau ide itu di mana-mana bisa kita dapatkan ya. Ide itu kalau boleh jujur ya gratis, di mana-mana kita bisa dapatkan. Sekarang GPT ya, kita ketik di GPT juga bagaimana cara bikin usaha yang bagus, bagaimana ide yang bagus, bagaimana ide bisnis yang bagus dan sebagainya, langsung bermunculan itu ya. Sekarang bukan ide yang paling utama, bukan ide yang paling penting, tapi apa? Siapa pengelola, SDM-nya, manusianya ya, people-nya, itu yang paling utama ya. Walaupun CEO atau pengelola Danantara ini yaitu Pak Roslan ya. Pak Roslan ini orang yang berasal daripada Prabowo ya, Pak Roslan. Terus Pandu orangnya Pak LBP ya, Pak Luhut Binsar Panjaitan ya, ya masih saudaraan lah. Kemudian ada satu orang yang saya nggak suka, yaitu Pak Burhanuddin ya. Konon katanya menurut John Sitorus ya, dilansir dari media Indonesia, Pak Burhanuddin ini ketua tim pakar Dewantara. Orang ini pernah dipenjara 5 tahun atas kasus korupsi aliran dana Bank Indonesia ke DPR sebesar 100 miliar. Jadi ini yang saya nggak suka. Belum mulai juga para pemegang kekuasaan ya, mengelola dananya juga ya sangat-sangat bermasalah. Harusnya jangan ada orang seperti ini dong ya, walaupun dia pintar ya. Kalau katanya Pak Burhanuddin ini sudah malang melintang di dunia persilatan ekonomi di Indonesia ya. Beliau ini pernah jadi BI ya, Direktur BI Bank Indonesia. Kalau ilmunya mah jago ya. Justru orang yang ilmunya jago itu orang yang paling pintar korupsi ya. Jadi saya nggak peduli siapa. Jadi saya nggak peduli dengan ide daripada Danantara ini. Saya lebih peduli pada orang-orangnya dulu ya, SDM-nya. Harusnya Pak Prabowo ini lebih fokus pada SDM-nya dulu ya. Siapa yang mengelola Danantara ini, bagaimana Danantara ini ke depannya, apakah bisa dikelola oleh orang-orang yang kompeten ya. Masa sih kita nggak bisa menemukan orang yang bersih dari korupsi di seluruh Indonesia? Masa nggak bisa menemukan? Masa Pak Prabowo nggak bisa menemukan? Masa orang seperti ini dimasukkan Pak Burhanuddin ini? Ini kan mempengaruhi saham ya. Dengar-dengar ya baru-baru ini saham daripada Danantara ini langsung jeblok ya. Baru pertama kali launching langsung jeblok ya. Baru pertama kali IPO langsung jeblok. Gimana nggak jeblok coba? Orang pengelolanya seperti itu kok. Jadi gini guys ya. Sebenarnya tugas daripada presiden itu jangan bangun ini, bangun itu dulu ya. Nanti dulu membangun ini, itu dulu. Jangan bangun fisiknya dulu, bangun softwarenya dulu. Apa itu software suatu negara? Software suatu negara itu yang pertama itu pola pikir ya, persepsi. Itu dulu yang dibangun ya.
Karena pola pikir persepsi masyarakat kita itu akan mempengaruhi keputusan-keputusan ya. Atau karakter deh ya. Jadi yang perlu diperbaiki presiden-presiden di Konoha itu biar Konoha maju itu sebenarnya karakter ya. Karakter bangsa kita. Bangsa kita itu punya karakter apa? Ya seperti yang katakan tadi itu. Pengen dihormati, gila-gila hormat. Kalau nggak dihormati ngambek. Rata-rata kan seperti itu. Hargai kita dong, akamsi. Pribumi sini. Hargai kita dong ya. Jadi itulah asalnya kenapa ada premanisme di suatu daerah atau organisasi premanisme. Apa yang menjadi peluang mereka? Peluang mereka itu ya karena persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat gitu pengen dihargai, pengen dihormati. Kamu harus menghargai ini dong, pribumi. Sehingga ini yang menjadi kesempatan daripada ormas-ormas yang berkedok premanisme. Bayangkan ormas-ormas ini atau ketua-ketua ormas ini politisi juga. Mereka bagian daripada pemerintah juga. Jadi Konoha ini lebih layak disebut sebagai negara mafia ya, bukan negara demokrasi lagi tapi negara mafia. Secara tidak langsung seperti itu. Dan ini akan memutus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Saya melihat ya, mau agama kek, mau negara kek, mau bangsa kek, mau apapun ya, mau bisnis kek, kalau karyanya sudah nggak percaya, misalnya ini perusahaan ya nggak percaya sama bosnya, maka perusahaan itu akan runtuh. Jadi negara juga seperti itu. Kalau misalnya masyarakatnya nggak percaya sama pengelola seperti ini Danantara, gimana Danantara mau bagus coba? Saya berpikir seperti ini guys ya. Kapan ya nanti Danantara yang dikorupsi? Saya berpikir seperti itu ya. Kalau dulu pada ngomong saya berpikir negatif, so nggak jadi masalah. Tapi pada faktanya kan seperti itu. Bayangkan VOC di Malaysia juga seperti itu. Ya, Danantara versi Malaysia juga hancur lebur tuh. Ya. Makanya ketika ada subscriber channel ini yang minta saya bahas tentang Danantara, saya itu skeptis sebenarnya ya dengan Danantara ini. Malas saya sebenarnya bahas tentang Danantara. Kenapa? Karena pengelolanya ini jangan bermasalah. Ya, SDM-nya jangan bermasalah. Sama seperti Pertamina yang baru-baru ini yang viral, yang korupsi itu. Migas di zaman Pak Prabowo itu dibubarkan ya. Apa sih namanya? Petral ya. Dibubarkan. Tapi masalahnya orang-orang yang dari Petral ini pindah ke Pertamina, yang sekarang menjabat jadi dirut Pertamina, kan bagian daripada itu kan dulunya orang itu. Jadi sudah bermasalah dulu Petral, terus gabung ke Pertamina. Kan ini bingung saya. Kenapa bisa seperti itu ya? Mana Pak Ahok juga ngomongnya pelin-pelan ya kan. Sekarang ngomong A, besok ngomong B, astaga, nggak bisa dipercaya ini pemerintah. Jadi masyarakat sekarang juga berpikir seperti itu, nggak bisa dipercaya ini pemerintah. Gimana kita mau percaya coba kalau korupsi? Lalu bagaimana solusinya? Saya akan runut dulu ya, mulai dari awal dulu ya, mulai dari akar rumput dulu ya. Oke, saya tidak hanya menyalahkan Pak Prabowo ya. Ya, walaupun saya mengatakan Pak Prabowo itu harus ya merubah persepsi masyarakat, harus merubah karakter masyarakat. Supaya apa? Supaya negara Konoha maju. Jangan terlalu fokus pada makan siang gratis. Makan siang gratis itu nggak terlalu berpengaruh pada kemajuan suatu bangsa. Apa yang berpengaruh? Ya persepsi, merubah persepsi, pola pikir masyarakat, itu yang perlu dirubah. Jadi bagaimana cara memberantas mental korupsi yang ada di Konoha? Kita mulai dari persepsi atau pola pikir ya. Kita mulai dari situ dulu ya. Jangan kita berharap harus dihormati ya. Lebih baik kita menghormati daripada minta dihormati. Hormati kita dong. Ya, hormati akamsi dan lain sebagainya. Ya, jadi prinsip-prinsip seperti inilah yang menjadikan masyarakat kita itu ada peluang untuk korupsi ya. Mereka akan mencari segala cara untuk apa? Untuk memperkaya diri biar kita dihormati. Gila hormat, pengen dihormati ya. Ya pengen rumah yang mewah, ya, pengen duit banyak biar dihormati, biar dipandang oleh masyarakat. Jadi cara pandang gitu jangan terlalu materialistik ya. Jangan kita berpikir kalau misalnya orang sudah banyak duit itu kita menganggap mereka seperti raja. Jangan seperti itu. Jangan, karena kalau kita berpikir seperti itu maka orang-orang akan berlomba seperti itu. Termasuk konten-konten juga, konten-konten pamer kekayaan.
Ini sangat berbahaya bagi karakter bangsa, sangat-sangat berbahaya. Cuman segelintir orang yang menyadari hal ini. Ini akan menjadikan bangsa kita itu masyarakat yang materialistik, ya, dikit-dikit duit, ya, pengen dihormati, nanti saya banyak duit biar saya dihargai, dihormati. Jangan seperti itu, ya. Pemikirannya dirubah dulu, ya. Dan ini semua bersumber dari mana sih sebenarnya? Bagaimana cara merubah ini semua? Kalau boleh jujur, ya, ini semua bersumber dari pemahaman agama yang keliru, ya. Harusnya agama yang cocok di Konoha itu adalah agama yang fokus pada diri sendiri, bukan fokus pada eksternal. Jadi kalau ada orang pengen dihargai, pengen dihormati, gila hormat, itu artinya dia fokus pada eksternal, kan, nggak fokus pada internal, ya. Jadi agama yang paling kita butuhkan itu untuk merubah ini semua adalah agama yang fokus pada internal, ya, fokus memperbaiki diri, introspeksi diri. Jadi kita butuh agama yang memfokuskan kita untuk introspeksi diri. Biar apa? Biar kita tidak gila hormat. Itu yang pertama. Yang kedua, mengajarkan kejujuran. Jadi kita butuh agama atau guru-guru yang mengajarkan kejujuran. Itu dulu deh. Saya juga tidak menyangkal yang namanya makan siang gratis, tapi ada yang lebih penting, ya. Ini lebih penting. Dan tidak ada satupun presiden yang berhasil merubah ini. Kalau hal-hal seperti ini bisa dirubah, ya, maka 10 atau 20 tahun lagi kita akan seperti China, maju. Ya, ini dulu yang diperbaiki, ya. Kesadaran dulu yang diperbaiki. Cuman saya perhatikan, ya, mungkin keputusan presiden, ya, kalau seseorang itu menjabat, mereka akan bangun ini, bangun itu, bangun segala macam. Biar apa? Biar kelihatan kerjanya, kan. Jadi presiden sebenarnya nggak mau memperbaiki hal-hal seperti ini. Karena nggak terlihat kerjanya, ya. Kalau misalnya presiden itu fokus memperbaiki karakter masyarakatnya, kan nggak kelihatan, kan. Software itu nggak kelihatan. Padahal ini yang paling utama, ya. Kalau suatu negara itu tidak maju, amburadul dan sebagainya, biasanya softwarenya bermasalah. Apa itu softwarenya? Ya, karakter bangsa, sifat kita. Apakah masyarakat kita suka introspeksi diri? Apakah masyarakat kita jujur? Jadi percuma, ya, bangun itu, bangun Dantara, bangun ini, nggak ada. Fokus dulu pada pengembangan manusianya dulu deh, ya. Kita lebih fokus ke pengembangan manusia, SDM-nya dulu, baru SDA kita urusin. Kalau kita urusin SDA, maka sampai kiamat pun tetap ada korupsi. Ganti-ganti nanti yang korupsi. Jadi saya nggak salah, ya, kalau pikiran saya itu berpikir kapan, ya, Dantara ini nanti dikorupsi. Ya, karena apa? Karena saya sudah trust isu dengan pemerintah karena banyaknya korupsi. Bayangkan, ya, gajinya miliaran tapi korupsi juga, gila banget, anjir, ya. Anjay, gaji miliaran tapi tetap korupsi, anjir. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak. Saya Rekonoha, salam trust isu.